Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali bersama Jurnal Edukasia akan mengulas soal prediksi P3K yang disesuaikan dengan FR tahap 1 yang lalu. Baik, langsung saja kita akan membahas mulai dari nomor 1. Yang termasuk ijarah adalah pekerjaan sebagaimana di bawah ini. A. Amir menyewa kerbau Umar untuk membajak sawah. B. Didi menerima upah memperbaiki rumah Asnawi. C. Imam dan Rohman mengumpulkan modal untuk membentuk PT. D. Ilham membuat sayembara, siapa yang menemukan motornya yang hilang akan diberi hadiah. E. Ahmad menjual kebunnya untuk membantu saudaranya yang terkena musibah. Terkait dengan sewa-menyewa ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan di sana banyak sekali video-video yang mengupas tentang sistem jual beli ini. Kita langsung saja pada pengertian ijarah. Pengertian jarah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab al-ajru yang berarti imbalan, upah atau ganti, sewa atau jasa. Dalam dunia properti dan perbankan, ijarah adalah akad atas manfaat suatu produk atau barang properti dalam jangka waktu tertentu yang akan diganti dengan pengganti sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Jadi di sini kata kuncinya adalah sewa atau jasa ya, atau akad suatu produk dalam bentuk properti dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kaitannya tentang sewa menyewa. Berarti jawaban nomor 1 adalah yang A. Amir menyewa kerbau Umar untuk membajak sawah. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan penggalan ayat Al-Quran berikut. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Arti dari ayat tersebut adalah A. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. B. Sungguh Allah tidak akan mengubah suatu kaum. C. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh. D. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, kita lihat saja ini termasuk surat apa ya. Ini adalah termasuk potongan surat Al-Imran ayat 159. Kita lihat saja artinya. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai ya, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nomor 3. Di era digital dan kemajuan teknologi, seseorang tidak perlu lagi pergi ke sebuah toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena segala macam kebutuhan dapat dibeli hanya dengan menekan jari di ponsel. Berdasarkan ilustrasi tersebut, transaksi jual beli online manakah yang tidak sesuai dengan syariat Islam? A. Menentukan harga jual barang lebih tinggi dari penjual lain. B. Menentukan metode pembayaran hanya dengan cara transfer. C. Menuliskan keterangan sesuai dengan deskripsi produk yang lengkap. D. Menampilkan gambar barang yang tidak sama dengan produk yang sebenarnya. E. Mengirimkan barang pesanan pembeli lebih lambat dari estimasi yang dijanjikan. Seperti tren saat ini adalah jual beli sudah layak dilakukan dengan cara online. Maka di sini jual beli secara online itu pun juga harus mengikuti syariat Islam ya, sesuai dengan aturan-aturan Islam yang baik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai. Berarti kalau yang tidak sesuai yaitu adalah yang menampilkan gambar barang yang tidak sama dengan produk yang sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk kecurangan. Banyak sekali toko-toko online ini yang kadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan itu. Nah, ini adalah
melanggar atau tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan termasuk tidak jujur. Berarti nomor 3 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 4. Setelah melakukan akad nikah baru diketahui bahwa pasangan tersebut ternyata masih saudara kandung yang terpisah sejak kecil akibat perceraian kedua orang tuanya, maka ikatan pernikahan mereka otomatis menjadi A. Talak, B. khulu, C. fasak, D. mubah, E. makruh. Istilah ini juga pernah kita bahas pada video sebelumnya, tapi untuk kali ini kita langsung saja jawab ya. Untuk yang nomor 4 ini, ikatan pernikahan yang ternyata itu baru diketahui bahwa mereka itu saudara kandung yang terpisah sejak kecil. Ya, maka itu artinya pernikahan itu disebut dengan fasak. Nah, fasak itu secara istilah adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan itu diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau pernikahan tidak tercapai. Nah, ini karena ternyata mereka adalah saudara kandung, maka itu harus dilakukan pembatalan atau fasak karena sebab yang tidak memungkinkan ya. Antara dua sepasang ini yang ternyata saudara kandung ini diharamkan oleh Islam. Tidak boleh dilangsungkan pernikahan karena mereka saudara kandung. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. fasak. Nomor 5. Lia Ambarwati dan Sukiman menikah. Dalam pernikahan diucapkan ijab kabul dan sigot ta'liq yang isinya Sukiman akan setia, memberi nafkah lahir batin, dan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KADRT. Akan tetapi rumah tangganya mengalami guncangan ekonomi yang mengakibatkan Sukiman merantau di tanah orang. 1 tahun 2 tahun ditunggu istrinya tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar. Akhirnya Lia mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Gugatan cerai yang dilakukan oleh Lia Ambarwati disebut A. sumpah li'an, B. khulu, C. dihar, D. talak, E. rujuk. Ya, maka yang sesuai ini adalah khulu ya, yaitu B. Mengapa khulu? Nah, secara etimologi khulu itu berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fikih, khulu itu adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Nah, ini kan kaitannya Sukiman ini telah lama meninggalkan Lia Ambarwati dan tidak ada kabar bertahun-tahun, maka Lia Ambarwati ini mengajukan gugatan cerai kepada Sukiman. Nah, ini disebut dengan khulu, melepaskan. Berarti jawaban nomor 5 adalah B. khulu. Nomor 6. Perhatikan ahli waris berikut. 1. Anak perempuan tunggal. 2. Bapak jika ada anak atau cucu. 3. Kakek jika ada anak atau cucu. 4. Saudara perempuan tunggal yang sekandung tanpa anak. 5. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 6. Saudara perempuan tunggal sebapak jika mewarisi tidak memiliki anak ahli waris yang berhak mendapat bagian setengah dari harta warisan ditujukan oleh nomor A 1, 2, 3, B 2, 5, 6, C 2, 3, 5, D 1, 4, 6, E 4, 5, 6. Nah, yang sesuai ini adalah yang D ya, yang 1 yaitu anak perempuan tunggal, 4 saudara perempuan tunggal yang sekandung tanpa ada anak, 6 saudara perempuan tunggal sebapak jika mewaris tidak memiliki anak. Nah, ini mendapatkan bagian setengah dari harta warisan. Berarti jawaban nomor 6 adalah D. Nomor 7. Selain Masjid Hagia Sophia di Turki dan masjid-masjid hebat lainnya, Islam juga meninggalkan peninggalan lainnya seperti jembatan dan kanal di Spanyol, sistem pengairan bawah tanah di negara Arab, taman-taman kota di Cordoba. Memperhatikan narasi di atas, maka faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia diantaranya adalah A. Kebudayaan dan sistem pendidikan, B. Sistem pendidikan dan arsitektur,
C. Kebudayaan dan intelektual. D. Kebudayaan dan arsitektur. E. Intelektual dan arsitektur. Nah, di sini adalah peninggalan Islam pada waktu itu seperti jembatan, sistem pengairan bawah tanah, taman-taman kota. Nah, ini kaitannya tentang peninggalan Islam berupa kebudayaan dan arsitektur. Nah, arsitektur dari taman-taman kota, pengairan bawah tanah, jembatan, kanal itu berbeda ya dengan arsitektur dari peninggalan-peninggalan dunia barat yang lain. Berarti jawaban nomor 7 adalah yang di kebudayaan dan arsitektur. Nomor 8. Sejak zaman dahulu, peradaban Islam telah memberikan andil yang besar terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Peradaban Islam ini telah melahirkan berbagai budaya dan peradaban baru di dunia Islam. Dengan demikian, Islam telah melahirkan revolusi kebudayaan dan peradaban. Berikut yang bukan termasuk 10 pusat peradaban kemajuan Islam di dunia adalah A. Makkah Al-Mukarramah, B. Madinah Al-Munawwarah, C. Baghdad, D. Kairo, Mesir, E. Tunisia. Nah, ini adalah yang ditanyakan itu 10 pusat peradaban kemajuan Islam di dunia. Nah, ini saya tampilkan, ini ada 10 peradaban kemajuan Islam di dunia, yaitu yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah, 3 Baghdad, 4 Kairo atau Mesir, 5 Damaskus di Syria, 6 Kairawan, 7 Isfahan di Persia, 8 Delhi India, 9 Andalus Spanyol, 10 Sarmankan dan Bukhara. Nah, yang ke-11 itu ada di Indonesia konon ya, yaitu di Aceh. Nah, maka untuk jawabannya ini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk 10 pusat peradaban kemajuan Islam di dunia. Berarti yang bukan itu adalah yang E, Tunisia. Ini bukan termasuk 10 peradaban kemajuan Islam di dunia. Nomor 9. Bapak Didik seorang warga kampung. Ia selalu mengikuti kegiatan Jumat bersih di kampungnya. Ia tidak pernah terlambat dalam kegiatan itu. Ia tidak pernah bentrok dengan warga kampung yang lainnya. Jika ada warga yang bentrok, ia segera melerai dan mendamaikan dengan arif. Mereka diajak bermusyawarah lalu memberi jalan keluar dalam masalah yang terjadi. Berdasarkan penggalan kisah tersebut yang merupakan pengamalan Asmaul Husna adalah A. Al-Hakim, B. Al-Khaliq, C. Ar-Rahman, D. Al-Malik, E. Al-Qudus. Nah, di sini Bapak Didik ini di warga kampungnya ini terkenal sangat bijaksana ya dalam memberikan pertolongan terhadap tetangga-tetangganya atau warga di sekitar. Maka kalau bijaksana itu sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna apa? Al-Hakim, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Al-Malik atau Al-Qudus. Nah, kalau bijaksana itu sesuai dengan Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang A ya. Nomor 10. Di antara ulama ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan asuransi. Perbedaan disebabkan karena di bawah ini kecuali A. Asuransi secara tegas diharamkan oleh Al-Quran atau dalam Al-Quran. B. Asuransi prinsipnya sama dengan judi. C. Asuransi mengandung unsur riba. D. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian. E. Penyerahan terjadi karena ada unsur saling ridho antara member dan perusahaan. Nah, asuransi ini masih terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah perbedaan dari keduanya ini disebabkan karena apa ya? Kita cari yang benar dulu ya. Yang B, asuransi prinsipnya sama dengan judi. Nah, ini menurut para ulama yang mengharamkan. Asuransi mengandung unsur riba, ini menurut para ulama yang mengharamkan juga. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian ya atau horor, ini juga menurut para ulama yang kontra ya.
Kemudian penyerahan terjadi karena ada unsur saling ridho antara member atau anggota dan perusahaan. Ya, ini menurut para ulama yang setuju atau tidak mengharamkan asuransi ini. Berarti jawabannya yang tidak sesuai adalah yang A. Asuransi secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Padahal asuransi itu tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun terdapat 3 dasar hukum asuransi dalam Islam itu yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran itu tidak menuliskan secara tegas tentang asuransi. Jadi jawabannya nomor 10 adalah A. Bapak Ibu dimanapun berada, demikian 10 soal untuk persiapan P3K tahap 2. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan referensi untuk mengerjakan soal-soal tes tahap kedua P3K nantinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.